Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Adi di channel Ngulik. Dan pada video kali ini saya akan membawakan atau membacakan suatu treat horor untuk kalian semua yang kali ini berjudul Mbak Atun. Cerita pada kali ini ditulis oleh Mbak Nafila. Bagaimana kisahnya? Kalian tentunya pasti penasaran kan bagaimana cerita selengkapnya? Yuk daripada kita lama-lama, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Mari kita simak ceritanya baik-baik. Persiapkan diri kalian. Kali ini saya akan menceritakan kisah tentang pengalaman Mbak Atun yang menjual dagangannya di dekat sekolahan. Kantinnya Mbak Atun ini sempat beberapa kali pindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Nah, ini pengalaman horor yang diceritakan oleh Mbak Atun tentang salah satu penghuni di sekolahan itu yang sering mengganggu keluarganya Mbak Atun, sering bolak-balik ke kamar satu ke kamar yang lain, bahkan ke kantinnya Mbak Atun juga. Awalnya sebelum Mbak Atun ini membangun rumah, Mbak Atun terlebih dahulu berjualan di sekolah itu, mulai dari es, gorengan, sampai makanan. Soal penunggu belakang sekolah ini memang sering menampakkan diri di hadapan Mbak Atun, seakan-akan kehadirannya ini ingin diketahui. Mbak Atun sendiri seorang indigo yang bisa melihat hal-hal yang gaib. Nah, setelah hampir 2 tahun berjualan, akhirnya Mbak Atun ini membangun rumah yang kebetulan di depan sekolahnya itu. Rumah yang dibangun baru beberapa tahun, tapi sosok penunggu di belakang sekolah ini ternyata ikut hadir atau ikut meninggali rumahnya Mbak Atun. Mbak Atun sendiri mempunyai suami dan juga 2 anak perempuan. Mbak Atun yang tinggal di rumah yang dekat dengan sekolahan, yang akhirnya kantin itu pindah tepat di depan rumahnya. Sampai beberapa bulan dia membuka kantin, dan Mbak Atun sendiri mengharapkan dari dia jualan itu bisa memberikan dampak bagi perekonomian keluarganya. Tentang sosok penunggu yang ada di belakang sekolahan yang sekarang pindah di rumahnya Mbak Atun, sosok itu adalah sosok perempuan yang secara wajah itu aneh, yang kadang berubah menjadi cantik, kadang berubah seperti nenek tua. Dan yang lebih aneh lagi, pakaiannya itu selalu berubah-ubah setiap kali Mbak Atun melihatnya. Terkadang seperti nenek pakai kebaya, kadang seperti wanita muda dengan gaun berwarna merah, sampai terkadang berubah menjadi seorang wanita yang memakai baju pengantin. Namun wujud yang sering Mbak Atun lihat itu sosok nenek tua. Dari orang-orang yang pernah datang ke rumahnya Mbak Atun itu, bukan sekali atau 2 kali saja mereka melihat sosok nenek tua itu dengan pakaian kebayanya. Sampai akhirnya Mbak Atun merasa terganggu dengan kehadiran sosok tersebut. Mbak Atun sendiri pernah berucap kepada sosok nenek itu dan bilang seperti ini, "Silakan Nek, kalau mau di sini atau menempati rumah ini, terserah di mana saja, yang penting jangan mengganggu saya dan juga keluarga saya. Jika berkenan, tolong bantu saya cari rezeki." Kalimat itu yang pernah Mbak Atun ucapkan kepada sosok nenek tua itu. Walaupun Mbak Atun tahu bahwa rezeki itu sudah ada yang mengatur, percaya dia dan juga yakin bahwa semua itu atas kehendak Sang Pencipta, tapi Mbak Atun ini merasa kalau sosok nenek tua itu bisa mendatangkan rezeki untuknya. "Kalau kamu mau di sini, saya tidak minta aneh-aneh. Silakan pilih dimanapun kamu mau istirahat, di kamar depan atau di belakang, ya terserah kamu. Dimanapun terserah kamu, tapi jangan ganggu keluarga saya dan jangan ganggu tamu-tamu saya." Mbak Atun yang berucap seperti itu, dan itu pun dilakukan bukan cuma Mbak Atun sendirian, tapi juga dilakukan oleh salah satu praktisi yang melihat sosok nenek tersebut, yang menyaksikan secara langsung kalau sosok nenek yang ada di rumah Mbak Atun itu benar-benar tidak mau dipindahkan. Dia merasa sudah nyaman menempati rumah Mbak Atun itu. Ya mungkin karena Mbak Atun dan juga keluarganya menerima kehadiran sosok nenek tua itu dengan baik. Mbak Atun pun tidak terlalu diambil pusing. "Silakan, mau di mana saja silakan, tapi jangan ganggu keluarga saya. Kalau mau bantu saya ya bantu saja. Bantu saya juga mencari rezeki." Ketika disowankan sama Mbak Atun,
yang namanya warung atau kantin setiap kali anak-anak sekolah istirahat. Sosok nenek tua penunggu belakang sekolah itu seperti berusaha untuk membuat orang-orang yang datang di kantin itu nyaman. Dibuat senyaman mungkin oleh sosok nenek tua itu dengan kebebasan yang penting punya kesopanan. Mbak Atun pun memberikan kebebasan kepada siapapun itu anak-anak sekolah yang datang ke kantinnya. Bahkan rumahnya itu dijadikan kantin, ada yang istirahat, ada yang tidur-tiduran juga. Sampai ada satu kantin yang lain yang iri ternyata dengan warungnya Mbak Atun yang selalu ramai, karena bukan hanya satu kantin saja yang ada di sekolahan itu. Dan Mbak Atun pun tidak hanya di sekolahan itu saja bisa mendapatkan pemasukan, tapi dari sekolah yang lain pun banyak yang datang ke kantinnya Mbak Atun. Setiap orang atau anak sekolahan kalau ditanya mau kemana pasti mereka menjawab mau ke kantinnya Mbak Atun. Dan itu pun berlangsung selama bertahun-tahun. Sampai ada satu kejadian tentang kantin yang lain. Mohon maaf, setiap manusia pasti mempunyai sifat iri dengki. Pemilik kantin yang lain itu berusaha untuk menghancurkan atau menutupi usaha yang dilakukan oleh Mbak Atun ini sama keluarganya. Suami Mbak Atun yang tadinya bekerja sebagai buruh serabutan sekarang pun hanya membantu Mbak Atun di kantin karena banyaknya anak sekolah yang datang. Mbak Atun bukan mengharapkan satu sekolahan saja, tapi banyak sekolahan yang lain yang setiap harinya sengaja datang untuk sekedar istirahat di situ, sekedar minum es ataupun makan di kantin Mbak Atun. Pemilik kantin yang berada di sebelah sebut saja namanya Pak Yanto. Wallahu alam, kata Mbak Atun, karena ini adalah barang gaib yang tidak bisa dilihat secara nyata dan tidak bisa dibuktikan faktanya. Tapi Mbak Atun merasakan kalau ada sesuatu yang ganjil yang ditaruh di halaman rumahnya Mbak Atun itu. Dan itu seperti ada sosok yang benar-benar sangat mengganggu keluarganya Mbak Atun. Apalagi anak perempuannya yang secara nyata, secara tiba-tiba itu langsung melihat bukan hanya sosok pocong atau kuntilanak saja, tapi ini sosok genderuwo yang berusaha menghalang-halangi setiap orang yang akan mampir ke kantinnya Mbak Atun. Dan ternyata itu semua membuat suasana di rumahnya Mbak Atun itu menjadi panas, tidak nyaman untuk ditinggali. Sementara Mbak Atun sendiri orangnya memang tidak mau ambil pusing. Ya kalau datang ke rumah datang aja, tapi jangan pernah ganggu keluarga saya. Sosok itu dibiarkan begitu saja. Sampai seminggu, 2 minggu, tapi lama-kelamaan sosok tersebut semakin mengganggu. Sampai akhirnya ditanya, "Sebenarnya kamu itu dari mana?" Ditanya sama Mbak Atun, tapi hanya diam saja. Saking kesalnya dengan sosok itu, akhirnya Mbak Atun memanggil praktisi. "Kang, saya minta tolong." "Oh iya Mbak Atun, minta tolong apa? Kenapa kamu?" "Itu ada sosok yang sering ganggu rumah saya dan bikin saya tidak nyaman. Sosok itu bukan hanya membuat suasana panas, tapi secara nggak langsung mereka itu masuk ke dalam pikiran orang-orang yang ingin datang ke kantin saya, dan alhasil kantin saya menjadi sepi." Memang benar, semenjak kehadiran sosok genderuwo itu, selama 2 minggu ini, kantinnya Mbak Atun sepi, tidak seperti biasanya yang banyak pembeli dari anak sekolahan depan rumahnya maupun dari anak sekolahan lain. Setiap harinya hanya 1 atau 2 anak yang jajan di kantinnya. Praktisi yang mendengar cerita itu langsung saja bergegas ke rumahnya Mbak Atun. Di sana praktisi melihat secara langsung sosok itu yang benar-benar nyata ada di halaman depan rumahnya Mbak Atun. Sosok itu mondar-mandir bolak-balik sampai mengelilingi rumah yang membuat suasana rumah itu menjadi benar-benar panas. Padahal pada kala itu cuacanya biasa-biasa saja. Nah, setelah mengundang praktisi ini ternyata tidak hanya satu sosok gaib saja, tapi di setiap sudut rumah itu ada sosok gaib yang berdiri dengan tegap seakan-akan itu memagari rumah dari Mbak Atun. Sosok gaib yang memang sengaja dikepalai oleh genderuwo yang bertubuh sangat besar. Hasil dari komunikasi praktisi dengan sosok gaib itu, ditugaskan untuk menutupi atau memagari rumah ini. Saya disuruh oleh orang yang wujudnya manusia. Setelah ditelusuri siapa pemilik sosok gaib itu, dan ternyata si pengirim sosok gaib itu adalah Pak Yanto.
si pemilik kantin sebelah. Karena saking kesalnya Mbak Atun tidak terima dengan perlakuan pemilik kantin yang ada di sebelahnya itu. Maksudnya apa? Kalau mau bersaing ya bersaing. Bersaingnya yang sehat dong. Saya ini sudah berusaha sabar. Buang sampah di halaman kantin saya, ya saya biarkan. Tapi sesabar mungkin Mbak Atun menghadapi tingkah laku Pak Yanto yang semaunya sendiri. Tapi kalau kelakuannya sudah melewati batas seperti itu, Mbak Atun meminta sama praktisi, ya sudah, sosok itu dibuang jauh-jauh saja Pak. Dan kalau bisa dimasukkan ke dalam salah satu alat agar sosok itu tidak bisa kemana-mana lagi, biar kapok. Jika perlu kirim balik ke pengirimnya. Mbak Atun dan juga sekeluarga berdoa bermunajat. Praktisi itu pun melakukan sholat hajat. Nah, saat jam 9 malam mulai bereaksi. Sosok itu benar-benar bertarung dengan praktisi itu. Hampir 1 jam lamanya sampai akhirnya sosok itu menyerah dan tidak akan mengganggu keterangan Mbak Atun dan juga keluarganya. Sosok gaib itu dipaksa untuk pulang ke pemilik dan juga dipagari oleh praktisi yang membuat sosok itu tidak bisa keluar dari area kantin si pengirim. Singkat ceritanya, setelah sosok gaib itu tertangkap dan juga dikembalikan kepada pengirimnya, 1 minggu setelahnya, Pak Yanto hanya 1 minggu berjualan. Karena itu keinginan dari si pengirim sosok gaib itu sendiri yang berbuat kotor dengan tujuan agar kantinnya Mbak Atun hanya bertahan selama 1 minggu saja. Dan itu terbukti kepada Pak Yanto sendiri sebagai pengirim sosok gaib itu. Sosok gaib itu menjalankan tugasnya, tapi bukan di kantin Mbak Atun, melainkan di kantin si pengirim sosok gaib itu sendiri. Tidak hanya 1 minggu atau 2 minggu kantinnya Pak Yanto tutup, tapi hampir 1 bulan lamanya. Karena Mbak Atun menginginkan agar sosok gaib itu dikembalikan kepada pengirimnya, walaupun praktisi itu sudah menolak. Sebenarnya tidak perlu kita mengembalikan ke pengirimnya, biarkanlah Allah yang membalas. Bukannya saya berdendam ataupun orangnya kurang sabar, tapi kelakuan Pak Yanto itu sudah kelewatan. Kalau mau bersaing, ya ayo bersaing secara sehat. Jangan main dukun seperti ini yang sudah kelewat batas. Sampah dibuang di halaman kantin saya biarkan. Air bekas cucian piring dibuang ke depan rumah saya pun membiarkan, karena saya enggak mau berurusan dengannya dan saya terus berusaha untuk bersabar. Akan tetapi kalau hal gaib seperti ini, saya bukan orang yang sabar lagi. Biarkan dia langsung merasakan apa yang diharapkan orang itu sendiri. Praktisi itu pun mengikuti apa yang diinginkan oleh Mbak Atun, karena mungkin juga itu sudah dipikirkan oleh si praktisi. Setelah dikembalikan kepada si kantin itu ataupun kantin sebelah dan juga dipagari, 1 hari 3 hari sosok gaib yang dikembalikan ke pengirim itu membuat kantinnya Pak Yanto ini menjadi sangat sepi. Sama sekali tidak ada pembeli yang datang, sampai akhirnya 1 minggu Pak Yanto menutup warungnya dengan total. Sampai akhirnya Pak Yanto meminta bantuan dukun agar kantinnya laris kembali, tapi karena sosok gaib yang nakal itu yang dikirim ke Mbak Atun yang benar-benar tujuannya untuk merusak, dan juga setelah pemilik kantin itu meminta penglaris di dukun yang sama. Tapi karena sosok gaib yang nakal yang tujuannya merusak tidak bisa digantikan oleh sosok perewangan yang akan membantu kantinnya Pak Yanto menjadi laris. Alhasil kantinnya Pak Yanto ya tetap sepi akibat ulahnya sendiri. Semenjak kejadian kantinnya itu tutup, Pak Yanto bertutur kepada warga, yaitu kepada warga sekitar, kalau Mbak Atun ini menggunakan media penglaris untuk usahanya, menghasut semua warga agar tidak membeli di kantinnya Mbak Atun. Bu, Pak, kalian semua jangan lagi jajan di situ, apalagi beli makanan di tempatnya Mbak Atun, karena dia pakai penglaris. Bahkan Mbak Atun mendengar sendiri gosip itu yang sudah beredar di lingkungan sekitar. Warga sekitar yang bersangka kepada Mbak Atun kalau menggunakan penglaris, menggunakan perantara dukun, tapi kenyataan yang dilakukan Mbak Atun itu tidak seperti itu. Saya mau baik maupun buruk, semua itu sudah kehendak Allah. Mbak Atun yang memang mengakui secara lahiriah,
tentang sosok penunggu yang ada di rumahnya. Dulunya sebelum rumah Mbak Atun itu dibangun, sosok gaib itu ada di belakang sekolah. Tapi semenjak rumah itu dibangun, sosok itu selalu ada di rumahnya, dan yang membuat Mbak Atun merasa terganggu karena tidak tahu tempat jika ingin istirahat. Nah, karena sering melihat sosok nenek tua ini, Mbak Atun berucap, "Silahkan kalau mau singgah, tapi jangan ganggu keluarga saya." Mbak Atun ini mengaku kepada praktisi bahwa sosok tersebut ini bisa mendatangkan banyak rezeki. Ya kalau minta sama yang di atas, Mbak. Iya, saya tahu, Pak. Setiap hari saya ya sholat malam, saya sholat duha juga, sholat 5 waktu tidak pernah tertinggal, zikirnya juga tidak pernah tertinggal, dan selalu istiqomah, Pak. Tapi apa yang Allah berikan kepada saya? Dengan kelebihan saya bisa melihat makhluk gaib, apakah saya salah? Mbak Atun ini curhat kepada praktisi itu. Apa saya salah, Pak, kalau saya merasa terganggu dengan kehadiran sosok gaib itu yang selalu bolak-balik? Saya minta dia pindah ke tempat yang lain, tapi dia merasa nyaman di rumah saya, dan saya meminta kalau sosok itu mau di tempat saya, ya silakan saja, tapi jangan pernah ganggu saya dalam berusaha. Jika bisa bantu saya mencari rezeki. Itu ungkapan saya kepada sosok nenek tua yang menempati rumah saya itu. Semenjak itu, memang semuanya sudah berubah. Usahanya Mbak Atun yang alhamdulillah lancar. Tapi Mbak Atun berkeyakinan bukan sosok itu yang memberikan dia rezeki. Bukan sosok itu yang memperlancar rezekinya, tapi sosok itu hanya media perantara yang dititipkan kepada dirinya. Dan Allah memberikan kelebihan untuk Mbak Atun yang bisa melihat sosok gaib tersebut itu, bukan karena sosok nenek tua itu sendiri. Saya yakin sosok itu adalah bukti nyata kuasa Allah. Lewat dia saya bisa merasakan kuasa Allah di dunia ini. Karena bukan hanya manusia saja yang ada di bumi ini, tapi mereka pun hadir di antara kita. Itu yang saya paham, bukan sosok itu sebagai pencari rezeki, sama sekali bukan. Ya sudah, biarkan itu ada di rumah kamu, biarkanlah ada di sini. Yang penting jangan sampai terhasut. Jangan sampai karena sosok gaib itu sampai terjerumus ke jalan yang sesat dengan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, Pak, terima kasih saran dan juga nasihatnya. Mbak Atun yang memang bukan orang yang percaya dengan hal-hal gaib, tapi itu adalah bukti nyata sosok gaib itu ada, bukan sosok yang bisa membantu rezeki, melancarkan rezeki. Tapi itu semua hanyalah perantara. Jika Allah sudah berkehendak, maka tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Semua atas kehendak Sang Pencipta, entah itu sosok itu ada atau tidak di rumahnya Mbak Atun. Kalau memang segaris dengan jalan dia ikhtiar membuka warung dengan orang-orang yang ramai berdatangan kepadanya itu, semua karena kehendak Allah, bukan karena adanya sosok tersebut. Kalaupun ada, itu semuanya media perantara saja. Gosip yang beredar tentang Mbak Atun yang menggunakan penglaris pun tidak digubris oleh Mbak Atun. Alah, biarkan orang-orang mau ngomong apa. Yang penting saya tidak melakukan apa yang dibicarakan oleh para warga. Allah Maha Adil. Tunggu saja waktunya. Orang yang berbuat jahat kepada saya akan menerima karmanya. Setelah Mbak Atun berkata seperti itu, tidak lama kemudian ada kabar bahwa Pak Yanto ini mengalami sakit-sakitan yang sangat parah. Sampai dirinya hanya bisa berbaring di atas kasur. Sampai hampir 3 tahun Pak Yanto sakit-sakitan. Dari pihak keluarganya pun sudah berusaha membawa Pak Yanto ke dokter, tapi sakit yang diterita Pak Yanto ini tidak tahu apa sebab musababnya. Para warga yang tadinya memfitnah Mbak Atun, sekarang pun mereka sadar diri. Siapa yang sebenarnya salah, siapa yang sebenarnya jahat. Dan sosok nenek tua yang menetap di rumah Mbak Atun itu tidak lagi berbuat ulah, tapi seakan-akan sosok itu menjadi pagar pengaruh negatif dari sosok gaib yang lain yang tidak bisa masuk ke dalam rumahnya Mbak Atun itu. Dari kisah ini, semoga kita bisa ambil hikmah pembelajarannya bahwa di dunia ini bukanlah golongan manusia saja, tapi golongan jin pun ada di sekeliling kita. Dan yang paling utama, jangan pernah kita terjerumus ke dalam lembah tipu daya iblis. Sekalipun kita yakin bahwa jin itu juga atas kehendak Sang Pencipta. Tidak ada yang tidak mungkin jika Allah sudah berkehendak. Dan dalam berusaha
sebaiknya bersaing secara sehat. Jangan main dukun. Jangan meminta bantuan dari jin atau iblis, karena itu semua akan ada timbal baliknya yang bisa membuat nyawa kita sendiri jadi taruhannya. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak salah kata ataupun narasi saya yang mungkin kurang jelas dalam membawakan atau membacakan treat horror kali ini. Sekian dan terima kasih, sampai berjumpa di video yang selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan share video kali ini sebanyak-banyaknya. Dan juga jangan lupa untuk kalian klik tombol subscribe serta nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian terima kasih, sampai berjumpa di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.